Aku tidak pernah percaya bahwa satu orang bisa mengubah hidupku sampai aku bertemu seorang gadis yang tidak bisa melihat. Pertama kali aku melihatnya, ia duduk sendiri di bangku taman dengan tongkat di tangannya dan senyum di wajahnya. Aneh, di saat aku sedang hancur, dia justru terlihat bahagia. Aku duduk di sampingnya tanpa bicara, tapi tiba-tiba dia berkata, "Hari ini indah ya." Aku langsung kesal. "Indah dari mana? Kamu saja tidak bisa melihat." Dia tidak marah, tidak tersinggung. Dia hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Aku tidak melihat dengan mata, tapi dengan hati." Sejak saat itu, aku mulai sering datang ke taman itu. Awalnya, aku hanya diam, tapi lama-lama, aku mulai menunggu suaranya, menunggu ceritanya, tentang suara angin, tentang hangatnya matahari, dan tentang harapan yang katanya tidak boleh hilang. Tanpa aku sadar, aku mulai berubah. Aku yang dulu penuh amarah, perlahan jadi lebih tenang. Aku yang dulu ingin menyerah, mulai belajar bertahan. Suatu hari, aku bertanya padanya, "Kalau kamu bisa melihat, apa yang ingin kamu lihat pertama kali?" Dia terdiam, lalu tersenyum kecil. "Aku ingin melihat wajah orang yang selalu menemaniku di sini." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katanya terasa sangat dalam. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Beberapa hari kemudian, dia tidak pernah datang lagi. Aku menunggu hari demi hari, tapi dia tetap tidak muncul. Sampai akhirnya, aku menemukan kenyataan yang menghancurkan. Dia sudah pergi selamanya. Namun, dia meninggalkan sesuatu untukku. Sebuah surat dengan tangan gemetar. Aku membukanya. "Terima kasih, karena sudah menjadi cahaya dalam hidupku. Aku mungkin tidak pernah melihat wajahmu, tapi aku bisa merasakan kebaikan hatimu. Jangan kembali ke kegelapan. Jangan menyerah, karena sekarang kamu adalah cahaya untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain." Aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah melihatku. Sejak hari itu, aku berubah. Aku mulai menjalani hidup dengan cara yang dia ajarkan. Aku mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu tidak pernah aku pedulikan. Sekarang, setiap pagi, aku datang ke taman itu, duduk di bangku yang sama, dan berbisik pelan. Sekarang aku mengerti, dunia ini indah. Sejak hari itu, hidupku tidak pernah benar-benar sama. Aku masih datang ke taman itu setiap pagi, tanpa pernah absen. Duduk di bangku yang sama, menunggu sesuatu yang aku tahu tidak akan kembali. Kadang aku bertanya dalam hati, kenapa harus dia yang mengajariku arti hidup justru pergi lebih dulu? Awalnya, aku kembali terjatuh. Dunia terasa kosong lagi, lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara yang menenangkanku. Tidak ada lagi senyum yang menyambutku. Hanya aku dan penyesalan yang datang perlahan. Sampai suatu hari, aku melihat seseorang duduk di bangku yang dulu. Seorang anak kecil, menangis sendirian. Aku hampir pergi, karena dulu, aku tidak pernah peduli dengan orang lain. Tapi entah kenapa, langkahku terhenti. Aku teringat semua kata-kata yang pernah dia ucapkan. Tentang harapan, tentang kebaikan, tentang menjadi cahaya untuk orang lain. Dengan ragu, aku duduk di samping anak itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mengatakan sesuatu yang dulu pernah aku dengar. "Hari ini indah ya." Anak itu menatapku sambil menangis dan bertanya, "Indah dari mana?" Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum dan menjawab pelan, "Aku tidak melihat dengan mata, tapi dengan hati." Saat itu, aku sadar sesuatu. Kata-kata itu tidak hanya mengubahku, tapi kini hidup melalui diriku. Sejak hari itu, aku mulai membantu siapapun yang aku temui. Orang yang sedih, orang yang kehilangan, orang yang hampir menyerah. Aku tidak selalu punya solusi, tapi aku selalu punya satu hal, harapan. Dan setiap kali aku membantu seseorang, aku selalu merasa seolah dia masih ada di sini, tersenyum, melihatku dari tempat yang tidak bisa aku jangkau. Sekarang aku mengerti. Dia memang tidak bisa melihat dunia, tapi dia meninggalkan cara agar dunia bisa melihat kebaikan.
Setiap pagi, aku masih datang ke taman itu, duduk di bangku yang sama. Namun kali ini, bukan untuk menunggu, tapi untuk melanjutkan apa yang dulu dia mulai. Sekarang, aku tidak lagi datang ke taman itu dengan rasa kehilangan. Aku datang dengan tujuan. Di bangku yang sama, aku duduk dan menunggu. Bukan menunggu dia kembali, tapi menunggu siapapun yang butuh harapan. Aku mulai mengerti, dia memang tidak bisa melihat dunia, tapi dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat banyak orang. Kebaikan, harapan, dan arti hidup yang sebenarnya. Dan mungkin, dia tidak pernah benar-benar pergi. Karena setiap kali aku membantu seseorang, setiap kali aku membuat orang lain tersenyum, aku merasa dia ada di sana. Aku tersenyum pelan, menatap ke arah yang dulu selalu dia hadapi, dan berbisik, "Terima kasih, karena sudah membuka mataku."